Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu. Mari Bu sini. Babe, Ibu Ratna, apa yang bisa saya bantu? Mohon maaf sebelumnya nih Pak, saya ganggu waktu tak sebentar sekali. Kebetulan kami guru penggerak pada pendidikan modul 31 ini Pak, ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah tentang bagaimana kepala sekolah itu sebagai pemimpin di dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oh, jadi saya mau diwawancarai ini ya? Iya Pak. Sebelumnya saya mohon maaf ini Pak, karena saya minta waktunya beberapa menit Pak. Insya Allah. Ya, jadi kita mulai saja kapan Pak Dik? Boleh, silakan. Begini Pak, selama ini mungkin Bapak selama menjadi pemimpin atau kepala sekolah pernah menghadapi beberapa kasus-kasus baik itu berupa dilema etika maupun rujukan moral. Jadi di sini Pak, saya ditugaskan untuk mewawancarai Bapak untuk mendapatkan sumber informasi tentang bagaimana Bapak memberikan keputusan tentang hal itu. Jadi di sini Pak ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral Pak? Oh, kalau yang kita maksudkan itu, kalau ada hal seperti itu, kami identifikasi dulu dengan cara mendengarkan laporan-laporan dari teman-teman guru, begitu juga orang tua siswa dan siswa serta masyarakat di lingkungan sekitar kita. Jadi setelah kita mendengarkan itu, karena saya di sini menerapkan kolega kolektif itu, saya bersama-sama dengan Wakasek itu setiap saat melaksanakan perundingan, membicarakan hal-hal yang apa yang terjadi, dan terkadang mengevaluasi termasuk proses belajar mengajar dan hal-hal yang dianggap berpengaruh tentang kondisi di sekolah kita. Jadi alhamdulillah kalau itu ada yang seperti itu, kita diskusikan bersama dengan teman-teman wakil kepala sekolah. Oh, berarti bersama para wakil kepala sekolah Bapak sudah bisa mengidentifikasi bahwa misalkan ada satu kasus Pak, jika misalkan di dalam mengambil keputusan kasus itu Bapak diperhadapkan pada dua hal yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, berarti itulah yang dianggap sebagai dilema etika. Tetapi kalau misalkan ada dua hal yang ini saling bertentangan antara benar yang salah, maka itulah yang termasuk rujukan moral, barangkali seperti itu Pak. Dan ini tetap dikomunikasikan bersama wakil kepala sekolah. Dikomunikasikan. Ya, baik Pak. Pertanyaan kedua Pak, bagaimana selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi maksudnya di sini Pak, bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak ini untuk terutama di dalam mengambil keputusan terkait dilema etika ini Pak. Jadi langkah yang kami lakukan itu Bu, setelah kami berembuk dengan teman-teman Wakasek itu, kami mengkomunikasikan dengan pihak yang terkait. Jadi dengan menggunakan skala prioritas, dengan melihat risiko terkecil daripada apa yang terjadi ini. Contohnya, saya ambil contoh pembina pramuka beberapa waktu yang lalu menghadap ke saya. Dia menginginkan agar kegiatan KLKPG, Kema Lomba Kreativitas Penggalan itu, yang selama ini dilaksanakan di SMA Negeri 3 Takalar itu agar tetap dilaksanakan. Tetapi setelah melihat dampak yang terjadi setelah pelaksanaan KLKPG itu, di mana banyak sarana prasarana sekolah yang sempat rusak karena kegiatan itu.
Sehingga pihak Wakasek Sarana saat itu menyampaikan kepada saya, Pak, kalau bisa KPG ini jangan dilaksanakan di sekolah. Kalau bisa, kenapa? Karena dampaknya ini sangat besar, yaitu merusak prasarana sekolah. Nah, saat itu saya panggil juga pembina pramuka untuk bagaimana mencari jalan keluar sehingga KPG ini bisa jalan dengan baik, sarana juga di sekolah ini bisa bagus. Saat itu saya ambil langkah untuk pelaksanaan KPG itu dilaksanakan di area lingkungan sekolah tanpa menggunakan sarana prasarana. Jadi kami sampaikan akhirnya saat itu pembina pramuka juga puas karena pelaksanaan KPG bisa dilaksanakan di lingkungan sekolah dengan tidak menggunakan fasilitas kelas. Karena yang rusak saat pelaksanaan KPG sebelumnya itu adalah fasilitas kelas. Nah, sekarang pelaksanaannya dilakukan di lingkungan sekolah dengan jalan peserta yang datang itu berkemah di lingkungan sekolah. Dan alhamdulillah itu bisa jalan dengan baik. Itu ya sudah masuk juga ke pertanyaan saya yang ketiga sebenarnya Pak ya. Jadi itu langkah-langkahnya tadi. Pertama Bapak mengkomunikasikan ke pihak terkait, pihak terkait dalam hal ini pembina pramuka dengan Wakasek Sarana juga. Untuk mencari jalan keluarnya itu Pak, supaya kedua-duanya ini diuntungkan dan yang dirugikan tadi tetap terlaksana KPG-nya dan juga prasarana kita terjaga dengan baik. Bagus sekali Pak. Selanjutnya ini pertanyaan keempat Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif di dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Jadi yang selama ini saya anggap efektif itu setelah mendengarkan apa yang dari yang sebelumnya ini, kita pakai skala prioritas dengan menelaah dampaknya, yang mana yang bisa lebih minim dalam hal pengambilan keputusan kita. Jadi itu cara kami yang kami lakukan di sini. Ya, saja Pak. Jadi melakukan telaah tentang dampak yang akan ditimbulkan dan berharap bahwa dampak itu sekecil mungkin yang terjadi. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan di dalam mengambil keputusan? Kita di dalam mengambil keputusan menjadi tantangan atau hambatan Pak selama ini? Jadi yang menjadi tantangan itu, tapi sebenarnya itu saya juga anggap bahwa itu adalah bagian dari bagaimana teman-teman atau anak-anak kami yang sudah pernah. Jadi saya masih tetap dalam kasus KPG ini karena itu bahasan kita. Saya tantangan yang dimaksudkan ini karena itu pada dasarnya alumni atau purna-purna daripada pramuka ini menginginkan bahwa tetap digunakan kelas. Dia mengharapkan bahwa kelas tetap digunakan untuk sebagai camp atau mes daripada peserta-peserta ini. Tetapi dengan memberikan pemahaman kepada anak ini sehingga anak ini bisa paham bahwa karena dampaknya besar sehingga bisa mengerti. Jadi itu sebenarnya tantangannya. Tetapi pada dasarnya kami anggap bahwa itu adalah bagian dari perhatian mereka terhadap sekolah kita. Saya kira itu. Ya betul Pak. Jadi intervensi dari pihak alumni. Pihak alumni. Tapi dengan pemberian pemahaman dari Bapak, alhamdulillah mereka bisa mengerti. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu di dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bagaimana bentuknya atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Jadi kalau yang Ibu maksudkan itu, selama ini kalau ada kasus seperti itu kami agendakan dulu, masukkan dalam pencatatan kami, kita jadwalkan dengan sambil melihat bagaimana skala prioritas daripada masalah ini. Kalau dianggap sangat urgensi untuk
cepat kita tuntaskan, maka segera akan disampaikan kepada teman-teman utamanya wakil kepala sekolah untuk kita bicarakan bersama. Dengan tentunya harapannya dengan Wakasek semua memberikan arahan arahan dan berupa pertimbangan-pertimbangan yang bijak untuk kita lakukan bersama menangani masalah yang ini yang kita maksud. Berarti tergantung dari kasusnya Pak. Iya, tergantung dari Kalau kasus kasusnya itu masih ada waktu beberapa hari, bisa diambil keputusan ya kita rembukan dulu dengan tidak serta-merta begitu ada yang kita lihat langsung diselesaikan, tidak seperti itu. Makanya kita tetap menggunakan skala prioritas untuk yang seperti itu. Lanjut Pak, di pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus dilema etika tadi? Kembali lagi seperti yang Ibu maksudkan itu, yang sangat membantu itu adalah para Wakasek dan tentunya teman-teman guru yang kami lihat bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan pemikiran yang bijak dalam hal kasus ini. Jadi kita seperti itu. Bahkan sampai ke tingkat komite sekalipun kami terkadang sampaikan yang seperti itu. Jadi semua warga sekolah kalau perlu dilibatkan. Iya, kalau perlu semua warga sekolah dilibatkan. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil atau petik dari pengalaman Bapak di dalam mengambil keputusan tersebut Pak? Yang saya bisa petik dari selama ini Bu, saya pernah terapkan kalau sebelum awal-awalnya saya berada di SMA Negeri 3 Takalar ini, saya terapkan bahwa kalau ada kasus saya tangani sendiri. Tetapi setelah saya pelajari bahwa ini efektivitasnya, terkadang begitu penanganan saya ada pemikiran-pemikiran teman yang menganggap bahwa itu tidak bagus kalau seperti itu. Akhirnya saya mencari formulasi yang bagus, makanya saya katakan bahwa lebih bagus ini saya kolektif dengan teman-teman. Jadi kepemimpinan yang saya terapkan di sini itu kolektif, kolegatif. Jadi saya memanfaatkan semua sumber daya yang ada di sini untuk bersama-sama, dan itu saya melihat bahwa tidak ada masalah yang berat kalau kita bersama-sama menghadapinya. Saya kira ini alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa terwujud terus, kerjasama yang baik dari teman-teman, dan saya juga melihat alhamdulillah teman-teman guru juga sekarang sudah mulai memperlihatkan bagaimana kebersamaan di sekolah kita ini. Insya Allah. Terima kasih. Ya, makasih banyak Pak. Jadi sangat memberikan pencerahan sekali masukan-masukan ini Bapak tadi. Ini juga akan menjadi pembelajaran bagi saya Pak sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan jika nanti ada takdir atau rezeki untuk menjadi seorang pemimpin, Insya Allah, mudah-mudahan saya bisa menggunakan pengalaman ini. Istilahnya kepala yang banyak berpikir jauh lebih efektif daripada satu kepala yang berpikir. Betul Pak, betul sekali. Artinya di sini kolaborasi dengan teman-teman warga sekolah itu sangat penting, Pak Di. Iya, sangat penting. Iya Pak, makasih banyak Pak atas waktu yang terima kasih Bu. berikan. Saya sudah mengganggu waktunya Bapak. Tidak, saya kira demi kependidikan, demi kepentingan pendidikan, ya kita bersama-sama memikirkan bagaimana kedepannya pendidikan lebih bagus lagi. Utamanya kita di SMA Negeri 3 Takalar. Terima kasih Bu. Iya, sekali lagi makasih Pak. Iya. Saya pamit dulu Pak. Iya, makasih Bu. Terima kasih.